Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Ishakan. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Wacana penjualan lumpur sisa bencana sebelumnya sempat disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan laporan kepala daerah, terdapat informasi adanya pihak swasta yang tertarik membeli lumpur hasil pembersihan pemukiman dan pengerukan sungai. Namun Menteri Dalam Negeri menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan lanjut terkait hal tersebut. Pemerintah lebih memfokuskan pemanfaatan lumpur untuk kepentingan mitigasi bencana. Lumpur akan dibersihkan dari pemukiman dan sungai, kemudian dimanfaatkan untuk membangun tanggul penahan air. Itu namanya informasi, ya, bahwa katanya ada yang tertarik membeli lumpur. Saya belum dapat informasi yang pasti, tapi saya sudah koordinasi dengan Bapak Menhan, Bapak Safri, itu terutama yang di Tamiang, di Merdu, yang daerah-daerah besar, itu akan di-clearkan, lumpurnya nanti akan digunakan tanggul. Karena apa? Karena antara sungai dengan rumah penduduk sebelahnya itu udah hampir rata karena sedimen. Jadi dikerok, setelah itu dijadikan tanggul untuk menjaga jangan sampai nanti kalau ada banjir atau ada aliran air yang deras tidak tumpah ke kanan kiri. Itu konsepnya. Menteri Dalam Negeri menjelaskan tingginya sedimentasi telah membuat permukaan sungai hampir sejajar dengan permukiman warga. Kondisi ini dinilai berbahaya saat curah hujan tinggi. Dengan pembangunan tanggul diharapkan luapan air sungai dapat ditahan sehingga banjir tidak kembali menggenangi rumah warga. Dari Jakarta, Lydia Junita Anggada Agung, Berita Nasional TV. 4 kontainer yang terparkir di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara ini disegel petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Peti kemas ini ditindak karena mengangkut ikan salem beku atau frozen Pacific mackerel impor asal Cina dengan total mencapai 99,9 ton atau hampir 100 ton. Penggagalan ini bermula dari laporan masyarakat terkait adanya dugaan importasi perikanan ilegal yang dilakukan oleh sebuah perusahaan berinisial PT CBJ. Modusnya menggunakan dokumen persetujuan impor atau PI yang masa berlaku kuotanya sudah habis sejak pertengahan tahun 2025 lalu. Diketahui PT CBJ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan besar, hasil perikanan dan pertanian, serta memiliki fasilitas industri pembekuan ikan di wilayah penjaringan Jakarta Utara. Karena tergolong dalam kategori pengawasan post border, petugas langsung melakukan tindakan tegas agar komoditas tersebut tidak lama tertahan di pelabuhan dan segera dilakukan klarifikasi oleh Badan Karantina Indonesia. Pengiriman ini diduga dilakukan pada akhir tahun 2025. Dengan modus menggunakan PI yang sebenarnya sudah habis kuotanya sejak pertengahan tahun. Jadi kurang lebih Juli tahun 2025 PI-nya ini sudah habis, ya. Tetapi yang bersangkutan seolah-olah membaca bahwa ada perubahan PI, ya, yang tadinya mereka itu cuma dapat kuota 100 di awal tahun 2025, kemudian mengajukan lagi ada perubahan penambahan kurang lebih 50. KKP mengklaim tindakan tersebut telah mencegah potensi kerugian negara hingga 4 miliar rupiah. Saat ini KKP juga terus melakukan pendalaman untuk memastikan sanksi hukum yang akan dijatuhkan kepada pihak perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. 1, 2, 3. Ya pemirsa, demikian berita nasional terkini. Saya Ishakan pamit. Sampai jumpa.